Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rangkaian kegiatan Napatilas Apotek tahun 2022. Bahagia sekali hari ini saya sudah bersama dengan abang saya yang pada saat dulu pernah kita bertemu di Bau-Bau Festival Kreatif di 2019. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat ini. Wah, saya lihat tambah ganteng ini. Tambah apa namanya? Kalau orang Buton bilang tambah handsome. Baik bang, saya sangat tertarik ini bang. Pada saat kita di 2019 kita bikin event Bau-Bau Kreatif Festival. Ya. Di situ banyak sekali produk-produk ekonomi kreatif yang kita bisa perlihatkan di situ, dan kemudian yang bikin apa namanya, kami juga lahir dari situ, Koja-Koja lahir dari situ. Bang, kira-kira ekonomi kreatif itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kreatif itu adalah bagaimana menghadirkan dampak ekonomi terhadap proses-proses kreativitas yang teman-teman pelaku kreatif lakukan gitu. Karena kan biasanya proses-proses kreativitas itu biasanya berbasis hobi saja. Ya karena mungkin ya for real juga karena memang senangnya di media, main-main di media, bikin-bikin apa segala macam. Nah tanpa terasa ternyata ini dapat apresiasi dan cuan yang ikut gitu. Ya kurang lebih bahasa gamblangnya ekonomi kreatif seperti itu. Benar. Ya, terkadang juga kita contoh di beberapa teman-teman yang lain juga yang awalnya hanya hobi menggambar apa segala macam gitu, tiba-tiba itu dapat apresiasi gitu. Nah inilah bagaimana memonetize proses-proses kreatif itu. Itu ekonomi kreatif sebenarnya. Iya bang. Ketika saya balik selalu di kegiatan kita kemarin karena itu spektakuler sekali bang di Kota Bau-Bau, dan abang melihat kira-kira bagaimana tanggapannya pada saat itu? Yang di Bau-Bau Kreatif Festival 2019 kemarin ya. Iya, kalau saya ingat di 2019 itu sebenarnya ya buat saya ini momentum giat kreativitas teman-teman yang ada di Bau-Bau. Itu saya pun kaget gitu ya bahwa ternyata proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bau-Bau itu luar biasa sebenarnya. Di situ berhimpun begitu banyak macam produk dan karya di berbagai macam subsektor. Benar. Itu tampil di situ, pengunjungnya juga luar biasa menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu, ternyata dapat apresiasi yang luar biasa kan gitu. Nah yang serunya lagi sebenarnya di kolaborasinya saya lihat bahwa dengan event itu ternyata bisa memantik ya ruang-ruang kebersamaan di antar pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bau-Bau. Saya rasa itu poin pentingnya. Yang kedua yang saya lihat dari momen itu bahwa tidak hanya sebatas show up saja kan gitu, tetapi juga bagaimana menghimpun gagasan, bagaimana menghimpun cita-cita besar. Saya masih ingat persis waktu itu Pak Wali Kota ya, Pak Ahmad Bunian, waktu itu masih jadi wakil kota. Itu kita sempat ngobrol panjang juga gitu, dan hadir di festival itu menunjukkan keberpihakannya terhadap teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Itu ngajak diskusi, kira-kira gagasan besar ini akan kemana gitu. Ya muncullah beberapa opsi. Kemarin sempat kita mengerucut, ya gimana kalau kita dorong Bau-Bau ini jadi kota kreatif dunia sekalian kan gitu. Dan itu pada saat itu semangat kita ya, itu luar biasa gitu. Itu langsung diapresiasi oleh beliau. Oke, kalau begitu mari kita canangkan, mari kita bergerak step by step dari tahun ke tahun, hal-hal apa yang mesti kita persiapkan untuk sampai ke titik itu. Tinggal kita lihat kira-kira momen yang tepat untuk kemudian kita dudukan, untuk kita breakdown lebih serius. 2023 mungkin bisa jadi momen untuk kita mengajukan dossier kita untuk pengajuan menjadi kota kreatif. Yes, indah sekali bang. Ketika Bau-Bau bisa menjadi kota kreatif dunia, wow. Iya. Spektakuler bang. Kemudian kita coba melihat agenda di ulang tahun Sultra yang ke-58 ini ada Napatilas Oputaiko, dan ini abang bisa bercerita soal itu? Iya, bicara kepahlawanannya dan sebagainya. Benar, di Napatilas Oputaiko ini ya ini pertama bahwa
Iputa Iko ini kan pahlawan Wow, nasional yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan lebih spesifiknya dari Tanah Buton ini kan, gitu. Kesultanan Buton gitu. Nah kalau saya lihat, saya sempat bincang-bincang dengan beberapa teman-teman di area-area pameran gitu. Prosesi-prosesinya dalam bagaimana kemudian beliau menjadi pahlawan nasional juga tidak terlepas dari tangan-tangan kreativitasnya kawan-kawan gitu. Saya sempat cerita dengan Kak Iwan, Ketua BBCF, itu sketsa wajah Iputa Iko yang viral itu ternyata jadi salah satu referensi juga untuk proses pengajuan dalam pahlawan nasionalnya gitu. Dan itu yang dipatenkan untuk menjadi interface dari Iputa Iko. Itu menunjukkan bahwa ya kreativitas ini bisa mengurai juga problem-problem. Jadi kalau kita bicara tadi hanya dari aspek cuannya, ternyata kreativitas ini bukan hanya sebatas itu. Memang bisa menjadi salah satu alternatif yang fundamental lah ya dalam bagaimana mengurai dan menyelesaikan problem-problem di daerah kita gitu. Dengan cara-cara kreatif. Dengan cara-cara kreatif kan gitu. Siapa sangka coba awalnya hanya iseng aja gambar kayak gitu kan. Ternyata tiba-tiba ya ini kemudian menjadi referensi untuk interface dari Iputa Iko ini gitu. Siap. Luar biasa. Bahkan malah semalam saya diskusi banyak nih dengan kawan-kawan. Waduh, Iputa Iko keren sekali. Saya berkunjung ke standnya Kota Kendari itu kan sudah pakai metaverse kan gitu. Saya bilang ya kalau hari ini itu masih sebatas narasi, kemudian film kan juga sudah ada kan gitu, sudah sementara digagas oleh kawan-kawan. Kemudian ternyata ada juga lomba buat cerita bergambar terkait tentang Napaktilas ini kan proses kreatif semua ini. Yang akan dimanfaatkan masuk ke ruang-ruang edukasi dan segala macam. Ya, saya sempat nawarin ide gimana kalau Napaktilasnya Iputa Iko ini ya udah kita metaverse-kan aja gitu. Biar bisa disaksikan oleh khalayak yang lebih luas lagi. Gitu. Dan sekali lagi semua aspek ini sentuhan kreativitas. Ya lepas dari ekonomi kreatif tadi. Terlepas dari ekonomi kreatif tadi. Luar biasa Bang. Saya ketika melihat kerja-kerja kreatif itu selalu merasa kagum dan seni yang indah Bang. Kira-kira Abang melihat itu bagaimana? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau kita melihat kerja-kerja kreativitas itu layarnya memang kurang lebih ada 3 layar lah ya, kalau kita bisa simpulkan. Layar pertama itu ketika dia masih berwujud hobi tadi. Untuk berwujud hobi ini ya penting juga untuk kita memantik anak-anak muda yang ada di Kota Bobau ini. Ya daripada kita nongkrong-nongkrong kosong gitu, tawuran apa dan segala macam, ya kenapa tidak kita salurkan kreativitas buat sesuatu kan gitu. Ini tidak ada yang bisa mengukur, tidak ada yang bisa menyangka seperti contoh-contoh yang kita sampaikan tadi gitu kan. Bahwa hanya karena dari hobi menggambar kemudian dapat apresiasi yang sedemikian besarnya gitu. Ya kenapa tidak? Ya mari kita mulai gitu. Buat apa saja kan gitu. Dengan proses-proses kreativitas. Layar kedua itu dari proses kreativitas ini adalah ketika dia sudah menjadi profesi. Profesi. Ya, hobi menjadi profesi, bahwa ini tempatnya kita mencari nafkah kan gitu. Sudah bisa menghasilkan cuan dari proses itu, apalagi kalau kita sudah bisa skalasi sampai ke titik industri, itu kan luar biasa. Nah, layar ketiganya ini, ketika proses kreativitas ini kemudian ya bukan hanya persoalan cuan gitu, tapi yang saya sampaikan tadi bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di daerah kita gitu. Itu kan keren sekali. Dan rata-rata memang Kak Foril, proses kreativitas itu ya selalu berbasis problem gitu. Selalu berbasis masalah. Karena melihat sesuatu, ini kayaknya kurang elok nih. Udah deh, kita giniin aja coba. Coba sampai ketemu yang pasnya gitu. Itulah proses kreatifnya gitu. Gitu luar biasa Bang. Saya dapat ilmu hari ini. Ternyata bisa dari hobi ketika kita fokus tekun bisa jadi profesi dan bisa menghasilkan duit. Baik Bang, kebetulan kita di hari Jumat ini kita dengar pengantar azan sudah mulai berbunyi dan artinya kita mau siap-siap sholat Jumat. Bang, sebagai closing statement kita hari ini. Saya persilakan. Iya, jadi hadirnya kebetulan ini kita juga di Bobau, ketemu Kak Foril lagi kembali.
dari 2019 tahun ini 2022 ya, 2022. kita jumpa kembali yang kedua kalinya. Kita juga ada agenda sih sebenarnya yang sementara kita lakukan dari tanggal 27 ini sampai 2 hari ke depannya. Itu pelatihan workshop perusahaan terkait tentang digital marketing. Digital marketing. Ya. Ini kita coba untuk mengkanalisasi produk-produk kreativitas ini lewat konten-konten digital, lewat pasar-pasar yang lebih luas. Gitu. Kalau kita lihat kemarin kan teman-teman sudah punya banyak produk nih karya nih. Nah sekarang bagaimana akselerasinya ke pasar gitu. Nah ini yang kita coba sharing dengan teman-teman pelaku yang ada di Bobau ini. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian proses yang kita jalani ini itu kemudian benar-benar bisa mewujudkan Bobau menjadi kota kreatif dunia. Amin. Di 2 tahun setahun yang sebelumnya itu juga Kaforil, kita juga dengan pemerintah Bobau itu sudah menyusun bagaimana master plan kota kreatif juga. Dan itu sudah ada roadmap yang kita sudah susun bersama. Hari ini kita pelatihan perusahaan, ya mudah-mudahan Tuhan mengijabah 2023 kita sudah bisa mengajukan dossier kita untuk menjadi kota kreatif dunia. Amin. Bobau sebagai kota kreatif dunia. Dan tentu ini harus dukungan Kaforil nih. Siap, kita sebisa mungkin kita berusaha semaksimal mungkin juga kalau kita bisa dipakai, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada kita. Kenapa tidak? Bobau menjadi kota kreatif dunia. Saya kira itu Bang. Terima kasih banyak sudah hadir ini, kita siap salat Jumat. Dan baik sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada, kembali hari ini kita sudah bertemu dengan Bang Rachil untuk yang kedua kalinya. Kita kojak-kojak lagi dan tetap like, comment, dan subscribe di sini. Semoga Anda semua yang menonton ini bisa mendapat berkahnya dan bisa dapat ilmunya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.